wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta nikmatnya dapat kita berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam yang Allah fadilah berkah kehadiran dan junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami mewakili pihak keluarga dari Bapak Haji Wildan Al-Khaitani sekeluarga pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah berkenan hadir di tempat ini. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat di seputaran Kampung Ulak Unanga, Desa Bakungan, Jalan Swadaya RT 1718 yang telah membantu dalam pelaksanaan acara ini. Berkat kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga sekalian yang ada di seputaran, kami mewakili pihak keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, minta halal minta ridho segala tenaga dan bantuannya dalam pelaksanaan acara ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan, wabil khusus Ayahanda Abah Guru Handil yang berkenan hadir pada malam hari ini. Juga para undangan yang datang dari luar kota, dari Samarinda, Tenggarong, dari yang jauh-jauh, hendak kesambatan banyak yang hadir. Alhamdulillah, dengan berkah Rasulullah mudah-mudahan kampung kita di seputaran Ulak ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja saudara sambutan mewakili tuan rumah Bapak Haji Wildan sekeluarga. Mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, insyaallah punya kawa karena kita dinaikkan haji umroh berataan. Mudah-mudahan mungkin itu saja. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kepada Abah Guru untuk membacakan peringatan Maulid malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah min niyatil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa ila hadrati sayyidir rasul dafi'atan li kulli syarrin wa khairin lana. Ahlan wa sahlan bi qudumi ruhikum ya sahibi risalah al-Imam Muhammad al-Muhdi bin Hamad bin Ali bin Yusuf fi qulubina bi jai ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bi karamatikum. Allah yazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arifi wal anwar wal asrar wa bi sirrikum wa bi sirri suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa ala minnatihil ghamirah. Allahumma salli wa sallim ala ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammadin min anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana fihi fid dharain amin. Sadatunal habaib wa sadatunal asatid, para pemuka agama, tokoh-tokoh agama, para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, para hadirin dan hadirat jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di malam yang keempat di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana Nabi kita, Rasul kita, sebagai imam kita dan sebagai suluh teladan kita di dalam kehidupan ini
siapapun orangnya, apapun bentuk profesinya, itu semua meneladani Rasulullah, karena beliau diutus oleh Allah ke dunia sebagai nabi yang terakhir secara zahir, dan beliau adalah nabi yang pertama secara hakikat. Secara zahir beliau yang terakhir. Nah, alhamdulillah di tempat ini, sebagaimana kita melaksanakan majelis sebulan sekali, yang pada malam hari ini bertepatan di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Oleh karena itu kita tabarrukan dengan Imam Muhdi bin Ahmad bin Ali bin Yusuf dalam kitab beliau Matali'ul Musarrad, yang menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba, bagaimana seorang umat dengan nabinya. Jadi tinggal seperti apa kita kepada nabi kita, karena beliau adalah dijadikan tolak ukur, atau beliau dijadikan sarana sebagai penghubung kita kepada Allah untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan keyakinan kita, dan juga menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Beliau adalah yang menuntun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ujar beliau, alhamdulillah, dimulai dengan kalimat alhamdulillah allazi hadana lil imani wal islam. Jadi kita artinya bersyukur kepada Allah dengan Rasulullah diputus sebagai nabi dan rasul terakhir. Beliau itu adalah menjadi penyebab kita ini beriman, dan beliau juga menjadi penyebab kita ini menjadi orang yang Islam atau orang yang Muslim, karena beliaulah yang menyampaikan wahyu Allah, dan beliau adalah menyempurnakan semua syariat, baik syariat mulai Nabi Adam sampai kepada syariat Nabi Isa, disempurnakan oleh Nabi kita. Nah, karena itulah alhamdulillah dengan barokah Rasulullah kita beriman. Dengan barokah Rasulullah pula lah kita ini menjadi muslim, sehingga dalam hidup ini kita mengikuti aturan, mengikuti syariah yang disampaikan oleh Nabi. Nah, bersyukur kita bahwa di dalam hidup ini kita sesama tetangga ada Nabi mengatur kita, ada hukum Allah yang mengatur kita, yang disampaikan oleh Nabi kita, yang memiliki tanah, ada syariat Nabi yang mengatur kita, yang memiliki usaha, ada Nabi kita yang memberikan petunjuk-petunjuk untuk bagaimana kita bisa sukses atau tidak, baik itu pengusaha, baik itu sebagai orang yang berkiprah di politik, baik orang yang berkiprah di jabatan pemerintah. Itu semua diatur oleh syariat Nabi kita. Oleh karena itu orang-orang soleh berkata, ma aflaha liman qad aflaha illa bi suhbati man aflaha. Seseorang tidak akan bisa sukses kecuali mengikuti cara, mengikuti petunjuk orang yang sukses. Tidak ada lain hamba Allah yang sukses dunia akhirat kecuali Nabi kita.
Karena semua orang, baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, maka Nabi kita itu dicontoh teladani. Oleh karena itu ada seorang sarjana lulusan University Cambridge Kanada, hafiz 30 juz, hafal Quran 30 juz, tapi kada Islam. Demikian biar hafal 30 juz tapi kada beriman. Kan kalau menurut kita tuh rasa aneh ya, rasa janggal. Nang kada hafal Qurannya aja kita tinggi, yang baca Fatihah tahalang terbujur aja masih beriman. Ada ini hafal Quran 30 juz kada beriman. Bahkan ketika Habib Quraish, anaknya Habib Qasim Baharun, ketika sama-sama satu pesawat, ada seorang perempuan Jerman yang ketika dia bertanya dengan bahasa, karena melihat, karena Habib Quraish ini pakai gamis, pakai apa, mau pergi ke Yaman, pergi ke Hadramaut. Dia mungkin curiga ini kalau pakaian gini, ini pintar bahasa Arab. Dia coba berkomunikasi bahasa Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Dilayani oleh Habib Quraish dengan bahasa Arab. Kemudian dia bertanya dengan bahasa Arab, artinya bahasa kitanya itu biarnya orang mana? Biarnya orang Indonesia. Dia mengalihkan bahasanya dengan bahasa Indonesia. Si perempuan ini. Setelah dengan bahasa Indonesia, bahasanya pula Indonesianya di mana? Di Kuningan. Nah, Kuningan yang dekat Jakarta. Dia mencoba pulang mengalihkan bahasanya dengan bahasa Sunda. Pintar dua ini. Setelah itu, panjang pembicaraan di dalam pesawat dengan sampai kepada membahas masalah hukum, sehingga Habib juga bertanya, Ibu hafal Quran? Hafal 30 juz. Bahkan bukan hafal Quran saja, tapi hafal Quran dengan tafsir jalan lainnya. Bahkan gampang. Ini kami nang di pesantren itu cuma membaca aja kitab tafsir jalan lain, cuma hafalnya kada. Ini hafal di luar kepala. Cobalah Habib Quraish pulang meneruskan pertanyaannya itu dengan Ibu ini hafal usul hadis, hafal usul tafsir, jadi kagum juga. Setelah itu sampailah di Yordania, transit, turunlah di hotel transit, janjian ketemu di lobi hotel untuk menyambung percakapan. Setelah itu diteruskanlah ceritanya, dialog dengan ibu itu, sebenarnya segala hal hukum-hukum Islam apa, sehingga terakhir kagetlah Habib Quraish, ternyata di kalungnya ada salib, kalung salib. Lalu Habib Quraish bertanya, Ibu seorang muslim atau bukan muslim? Dia menjawab, ini kalung ini adalah hadiah ibuku. Artinya hadiah ibuku, maka aku pakai. Tapi sampai saat ini kok ibu hafal Quran dengan tafsirnya jalan lain, hafal usul hadis, hafal usul tafsir, tapi apa katanya? Saya belum dapat hidayah Allah. Coba kalian pikirkan, hafal Quran dan tafsirnya, usul tafsir dan usul hadisnya, tapi kada dapat hidayah. Nah, bingung juga Habib Quraish itu. Seharusnya ini kalau bahasa kitanya itu, kalau sampai hafal kita itu alim. Ini kalau di Indonesia itu ulama. Lalu apa kata Habib Quraish? Termenung sejenak.
begitu besarnya hidayah Allah yang diberikan kepada seorang hamba, sekalipun inya kadang ngerti baca Quran, sekalipun kadang mengerti tafsir, sekalipun tidak mengerti yang lain-lain, tapi inya diberi oleh Allah hidayah. Nah, oleh karena itulah pantas Habib Quraisy sadar bahwa ayahnya Habib Qasim Baharun, ayah Sidik, yang Habib Qasim Baharun itu bersaudara dengan Habib Hasan Baharun Dalwa. Pantas kalau melajari, menitipi hatinya supaya terhubung lawan Rasulullah, menitipi ingatannya supaya kayak apa melihat akhlaknya Rasulullah. Ternyata itu menjadi penyebab nang ujasidin alladzi hadana lil iman. Jadi orang yang mendapat hidayah itu ada sentuhan hatinya lawan Rasulullah, sehingga kita melihat begitu besarnya Rasulullah ini diutus oleh Allah. Makanya tadi ulida habibu marhaban ja'at tabibu fa'ataraban. Bukan gampang. Jadi kita ini bersyukur apa? Iman warisan. Iman warisan dari ayah muslim, anak muslim. Ayah beriman, anak beriman. Cuma lo kada tahu imannya ini iman-imanangka atau imannya nang sempurnakah, atau iman yang kurang sempurnakah, atau iman yang penting ada iman-imannya lah, gitu loh. Yang penting ada iman-imannya. Oleh karena itu di dalam pelajaran kita bahwa Rasulullah yang utlubul ilma wal ilal tutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu gunanya menyempurnakan iman kita. Dan mudah-mudahan sejauh mana kita bahwa ketika kita tahu Rasulullah itu dijadikan oleh Allah penyebab untuk orang itu beriman, mudah-mudahan kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita itu semakin makrifat kepada Rasulullah. Apa arti makrifat? Makrifat itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Kalau bahasa kitanya itu semakin kenal lawan Rasulullah ini, kenal. Kadang kenal hajat gitu, kenal jujuran tinggi. Orang banyak yang kada kenal lawan ulun, tapi tahu ngarannya karena ada gambarnya aku pasang di situ. Yang modelnya kayak gitu. Kita ini lawan Rasulullah kenal aja nama. Kenal. Kenapa? Karena nama Rasulullah disebut-sebut di mana-mana. Bahkan di dalam sembahyang nama Rasulullah itu wajib disebutkan. Bukan sunat, wajib. Kalau ketinggalan kada sah sholatnya. Ketika mengucapkan sholawat, ketika jadi rukun khutbah, kalau ketinggalan sholawatnya kepada Nabi, tidak sah khutbahnya. Kan wajib. Jadi begitu besarnya nama Nabi kita itu dijadikan untuk standar ibadah kita. Nah, karena itulah kita yakin bahwa pantaslah orang-orang soleh yang dekat dengan Rasulullah diberikan oleh Allah karunia itu. Jadi kada gampang. Sehingga beliau itu ja'at tabibu paman fa'atrabat. Beliau itu sebagaimana dokter. Dokter dohir dan dokter batin dulu tadi siang. Kenapa? Karena ada sebuah buku At-Tibun Nabawi yang dulu di ilmu kesehatan yang dikarang oleh Ibnu Rus zaman dahulu, kemudian sekarang ada diterjemahkan dalam kitab At-Tibun Nabawi. Bagaimana kesehatan yang diatur oleh Nabi.
Jadi Nabi itu dijadikan contoh teladan dengan segala dan semua sisi, sampai kesehatan aja Nabi. Dan Nabi menghendak sehat, makan setelah merasa lapar, berhenti sebelum kenyang. Insya Allah sehat. Ada kita makan terus, belum lapar ya Pak, makan lagi. Kenapa? Apalagi di bulan Maulid. Pagi sini selamatan, besok sore sana peringatan. Kayak kami tadi sore sudah makan, ya banyak sudah yang dimakan. Ini malam ini banyak pulang yang dimakan. Jadi belum lapar makan sudah. Makannya bang pulang berhenti setelah sampai ke leher sini lah, hanya rampih. Kenapa? Karena di Solo ini nyaman banget Pak. Jadi lalu iya kan. Nah Nabi sudah, jadi tuntunan itu sebetulnya sudah ada. Apapun lagi yang lain ada gitu. Berjalan mau selamat disuruh Nabi dulu dengan doa, ya kan, doa. Ada kita mau jalan keluar tadi kan berdoa ini. Sampai kalau hendak punya anak duriat yang punya anak yang baik-baik, itu harus anak maulah pertama baca doa. Dulu udah hafal doa ini. Ada dia atur sudah. Oleh karena itu lihat orang-orang soleh. Makanya itu tadi cerita bahwa orang soleh itu bukan keturunan, alim bukan keturunan. Tetapi ketika orang mau zuriat Nabi kah? Bukankah? Mau anak ulama? Bukankah? Anak ustaz atau anak yang lainkah? Ketika anak itu ada dapat ilmu, ketika anak itu terhubung lawan Rasulullah, nah inilah yang menjadi penyebab mereka diberikan oleh Allah hidayah dan taufik. Ini, nah ulun melihat, ingat bahwa Faktih Muqaddam Sani Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf melajari anaknya yang ke-13, 13 orang mesti anak, melajari apa? Niat aja gini, nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa aslafun as-solih. Sehingga anak bertanya, Pak, biar dapat itu ayyumat dalil wa ayyumal fadail, biar dapat dalil itu dari mana? Dan kalau itu diamalkan fadilatnya apa? Sehingga Pak kepada pesan mengatakan pandur ilayah, kepada tas'al pandur ilayah. Kalau saya bertanya, kalau saya bertakun, dia tidak tahu apa yang diberikan oleh Allah karunia. Abahnya wali kutub ya. Lalu sudah kalau begitu apa aja abah aja bahasa kita ini menurut aja apa? Wa itu kama nawa Rasulullah wa kama nawa abi. Aku berniat semua aku kerjakan sebagai niatnya Rasulullah dan niatnya ayahku. Coba praktis. Jadi gampang dia. Nawa itu kama nawa Rasulullah wa kama nawa nikah ardila. Apa ada hubungannya dengan nikah ardila? Artinya itu contoh. Jadi kayak apa ya? Nawa itu kama nawa Rasulullah wa kama nawa Sayyidina Turam Kaji Zaini bin Abdul Ghani. Nawa itu kama nawa Rasulullah wa kama nawa Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Nawa itu kama nawa Rasulullah wa kama nawa Habib Abu Bakar Gersik. Nawa itu kama nawa Rasulullah wa kama nawa Habib Soleh Tanggul. Ini contoh. Jadi dikaitkan itu. Kenapa? Karena di Habib Soleh Tanggul ada asrar min asrar Rasulullah. Nah di Habib Abu Bakar Gersik ada asrar min asrar Rasulullah. Ketika itulah yang menjadi penyebab menghubungkan kita kepada Rasulullah, sehingga orang itu menjadi hadana lil imani wal islami. Nah, kita tetap berdoa dari kitab sendiri. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyhi alladhi istanqadana bihi min ibadatil awsani wal asnam. Kalau lawan Rasulullah, sehingga itu menghindarkan mereka dari menyembah berhala. Ya kalau kata orang Bahari, ketika Nabi dilahirkan berhala sudah ada lebih 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Tapi
Tapi menurut riwayatnya Khadijatul Kubra sekalipun dari zuriyat jahiliyah tapi tidak pernah menyembah berhala. Belum sempat menyembah berhala. Inggih. Tuh. Wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram. Ada sidin wa ba'du. Seterusnya hadza fal gharadu bi hadzal kitabi dzikrus sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fadailiha. Nah, jadi seterusnya ini kita banyak membicarakan bagaimana orang selalu ingat kepada Rasulullah. Sebagaimana orang itu selalu selawat dengan Rasulullah. Orang-orang soleh ingat hati terhubung Rasulullah. Bahkan orang soleh dapat pelajaran roh ini pun bisa dihubungkan dengan rohnya Rasulullah. Karena roh kita dijadikan Tuhan dari rohnya Rasulullah. Maka Rasulullah itu disebut dengan Abul Arwah, bapak dari segala roh. Nah, lihat tadi. Oleh karena itu ternyata syariat, ilmu syariat tidak menentukan. Bapak Ibu, ilmu syariat tidak menentukan. Itu contoh tadi. Dua yang ceritakan, satu laki-laki, satu perempuan yang hafiz Quran ternyata tidak beriman, tidak dapat hidayah. Zahir tidak menentukan. Yang menentukan itu adalah batin kita atau hati kita. Orang bisa dicatat dengan beriman, itu adalah ujar Datu Kalampayan dalam kitab Tuhfatur Raghibin halaman 4, al-imanu tasdiqu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya iman ketika hatinya tasdik lawan Rasulullah. Akui pian tinggi ya Rasulullah, jujur kalau pian itu Rasulullah, Rasul Allah. Nah, makanya pian dengan wa asyhadu annaka Rasulullah. Ulun menyaksikan ya Rasulullah kalau pian itu Rasul Allah, ya kan? Tapi di orang sekarang masa pian bisa menyaksikan langsung Rasulullah? Rasulullahnya sudah sekian abad berada wafat. Orang-orang selalu mengatakan kalau yang ada ini dijadikan dari asrar Rasulullah, pisang dan lain sebagainya, jeruk dan sebagainya jadikan asrar Rasulullah, masa pian kalau bisa melihat ini? Jadi artinya pian bisa melihat bahwa kalau Rasulullah itu tidak ada lagi, maka hilanglah syariatnya. Oleh karena itu syariat Rasulullah sampai pada hari kiamat, berarti Rasulullah akan ada terus. Makanya Guru Zaini bin Abdul Ghani sempat diajari oleh Habib Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i dalam kitab Wujudun Nabi fi kulli zaman wal makan. Nabi itu ada terus kapan saja dan di mana saja. Nah, modelnya kayak gitu. Itu jadi sejen apa? Wa fadailiha nazkuruha. Itulah yang membuat kita ingat kepada Nabi. Coba contoh, kalau ada aturan Nabi, ini kita di dunia ini udah bersikut terus ya. Nang ada aturan Nabi aja bersikut, apalagi kalau ada aturan Nabi. Iya, nang ada aturan Nabi aja biar masih bisa mengalih patok tanah dan dua dempak kepada orang. Ya kan, itu sudah ada aturan Nabi. Namun kalau ada aturan, siapa yang jago itulah sudah ya. Nah, hukum rimba berlaku. Nah, kayak gitu. Jadi kita melihat bahwa bersyukur kita hidup ada aturan, sekalipun ada hamba dan umatnya yang menjalani aturan itu tidak 100%. Ya kan? Kita melihat orang yang bujur-bujur lawan nabinya, rupanya mandi di pinggir sungai, ada larut buah delima. Larut buah delima, rupanya tanpa pikir banyak buah delima itu diambil. Setelah diambil dimakan. Setelah makan baru sadar, ini ampun orang ini, ampun orang ini. Mencari pemiliknya itu untuk minta halal 7 tahun berjalan. Ayo,
7 tahun berjalan mencari pemilik buah delima itu. Ketemu, salah ketemu minta halal. Jangan pemilik delima, aku kadang memberi, kadang menghalalkan ikan makan. Buat kayak apa itu? Maka ia habis sebiji delima. Kenapa? Dia merasa bahwa sebiji delima yang tidak halal itulah yang menghambatnya ibadah kepada Allah. Nah, ujar Nabi apa? Kalau ada 1 dinar pun dipakai yang tidak halal, yang itu dibawa ibadah, dan selama itu ada di situ ibadah tidak diterima oleh Allah. Ya, apa itu? Baru dibaiki. Jadi menghadapi yang kira-kira dahulu nukar baju dapat buntut nalo, banam aja sudah. Mau dibawa ibadah kada diterima Allah. Kalau dahulu dapat kopiah tuntanan, jangan dibawa sembahyang gitu aja dah. Yang ditinggal-tinggal aja. Nah, ini sudah masuk di dalam darah daging. Tapi mau jual kita. Lalu ada dana, aku mau menghalalkan, tapi ada 1 syarat. Apanya syaratnya? Ikam harus menikahi anakku yang buta, yang lumpuh, buta dan lumpuh. Buta, tuli, lumpuh. Bapak pikir juga ya. Suruh mengawinnya anak Siti, mana buta, mana tuli, mana lumpuh. Berpikir juga, pikir juga. Amun tatawari pian kira-kira berpikir juga itu. Sama tatawari ulun kan ulun berpikir juga itu. Ini mengalih itu macam mana kayaknya. Cuman kadang-kadang kan ya manusia ini kada paham. Tapi inya dengan pertimbangan tadinya kada mau juga. Akhirnya kada mau. Tapi dengan pertimbangan ketimbang aku kada halal nama ibadah ini terhadap Allah ini jadi apa kenanya? Sudahlah, aku ni aja. Sudah. Ayo. Coba kalian berpikir. Sudah? Nikah. Sekali yang pian nikah kan orang menikahkan anak itu kan boleh aja baik kada melihat orangnya. Itu hukum itu. Jadi boleh aja kada melihat orangnya dinikahkan. Orang tuanya boleh aja menikahkan anaknya dengan posisi wali mudbir ngarannya. Boleh mengarasi anaknya untuk menikahkan itu. Nah, sudah nikah. Setelah itu pian dibawalah di antara anaknya. Sekali terkajut pian. Sekali tinggi. Jadi aja kan ini dulu aku pada jadi rugi banget. Iya. Sudah sekalinya buka kada buta kada, tuli kada, lumpuh kada. Lalulah bertanya si Pulan bin Pulan ini kepada mertua. Anak bertakun, nang ujar pian buta itu apa? Enggak maksudnya. Anakku itu matanya tidak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah. Telinganya tidak pernah mendengar yang diharamkan oleh Allah, dan badannya itu tidak pernah berjalan maksiat yang dilarang oleh Allah. Oh, itu sekali banget. Sana lainnya. Nah, akhirnya dia ya bagus ya sudah dapat bini yang baik. Artinya dapat bibit yang baik. Sehingga bibit yang baik menelurkanlah bibit-bibit yang baik pula. Makanya pakai muqaddam Sani Habib Umar bin Saddam Wali Kutub dan anak Sidin yang ke-13 disuruh menghubungkan niatnya, hatinya, ingatannya kepada Rasulullah. Ke-13-nya menjadi Wali Kutub ke-13-nya. Biar kita percaya lihat di makam Sidin di Zamban Hadramaut. Karena sudah berjalan melihat ke sana dan sudah mengikuti apa adanya misannya sedih, dan keluarlah bau harum dari lisan itu. Coba
luar biasa itu. Barokah apa itu? Barokah Rasulullah. Jadi kita ya mudah-mudahan paling tidak dapat informasinya dahulu, dan mudah-mudahan kita bisa ini yang menjadi tumpuan kita. Kita melihat kayak apa Guru Zaini bin Abdul Ghani ketika diajari oleh Sayyid Amin Qutbi Mekah dari rumah Sidin menuju Masjidil Haram, hanya ujar Sidin kun nuqtatal ghair sara ainahu, jadikan titik agen itu seperti ainnya. Maksudnya jadikan Rasulullah itu di dalam kehidupanmu, fokus ingatanmu, fokus penglihatanmu, fokus hatimu kepada Rasulullah. Kau jadikan karena beliau menjadi penyebab Allah memberikan karunia. Nah ini dulu mungkin Bapak Ibu kita tabarukan dengan kitab ngarannya Matalihul Musarrad. Nang kedua tabarukan kitab nang kedua. Ahlan wa sahlan bikudu marhakum ero sahibir risalah al-albillah al-imam al-hafid Abul Bida al-Is bin Ismail bin Kasir al-Quri al-Dimsaki wa bisir ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bijai karamatikum Allah ayyazidan al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwar wal asrar wa bisirikum wa bisiri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarukan kita dalam kitab An-Nihayah. Ini kitab An-Nihayah yang dikarang oleh Imamul Hafidh Abul Bida bin Ismail bin Kasir, orang Damaskus beliaunya. Beliaunya ini meninggalnya lebih dari 500-an tahun yang lalu. Tapi kitab Sidin masih bisa dibaca. Jadi kalau malam hari ini kita tabarukan ini, anggaplah ini Sidin yang melajari kita. Ya kan? Sidin melajari kita, karena Sidin yang menulisnya, Sidin yang menyusunnya. Ulun cuma membacakan aja. Ya. Jadi yang ini ampun Sidin, ulun membacakan aja. Dan ujar Sidin ummati hadhihi ummatun marhumah. Umat nang sekarang ini umat nang dapat rahmat. Untuk kalian, untuk kita. Kenapa jadi dapat rahmat? Karena kita berisi nabi nang menjadi rahmat. Nang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak putus engkau ya Muhammad ke permukaan bumi kecuali jadi rahmat. Nang Sidin dilahirkan di 12 Rabiul Awal Yaumul Isnain, yang di hari Senin 12 Rabiul Awal. Anak ulun nomor 2 lahir 12 Rabiul Awal persis hari Senin. Nah, ulun lahir 15 Oktober 1957. Sekalinya cari-cari di Mbah Google, Mbah Google nih. Tapi Mbah Google itu bisa bujur, bisa luput, begitu aja bang masalahnya. Kalau Google Map, nah itu bisa terputar kita. Ulun waktu di sana, ipar ulun jadi supir, ading bin ulun supir, pakai Google Map putar. Ceritanya jalan pintas nang lebih cepat. Putar sini, semakin halus jalannya kemana? Sekalinya kuburan. Nah jalan ini makanya. Jadi kalau kamu dipercaya benar juga gitu. Nah makanya biar gurunya ini jangan belajar dengan Mbah Google, jangan. Nah lalu ulun ternyata cari Mbah Google. Canggih juga pang dia Google nih. Sekalinya dicari-cari ketemu piannya, ketemu tahunnya, ketemu bulannya, kita bisa ketemu Arabnya. Nah karena canggihnya ternyata dua ulun lahir 12 Rabiul Awal, cuma harinya hari Ahad. Ada hari Senin, hari Ahad 12 Rabiul Awal. Jadi ulun juga lahir 12 Rabiul Awal. Nah
hanya ringan tahu dia ulang pulang hanya aja ulang tahu pada 12.000 awal. Cuman mau lahir 12.000 awal kah, mau lahir kada 12.000 awal kah, mau lahir di bulan Rabiul Awal kah, mau lahir di bulan Safar aja kah. Ujar orang solih ketika di Arba Mustamir yang lewat tadi hari Rabu bulan Safar itu lebih dari 260.000 bala yang diturunkan oleh Allah pada hari itu. Makanya orang pada Arba Mustamir selalu berwiridan, selalu berdoa untuk minta diselamatkan. Ada kita kada tahu di Arba Mustamir, kada tahu di bala Tuhan. Pokoknya bala kada bala lanjut terus. Iya kan kayak gitu. Makanya ya sudahlah. Ya pada Tuhannya Allah jangan matur, Allah jangan menghilangkan. Jadi itu aja kita sudah. Ujar sidin ummati haji ummatul marhumah laisa 'alaiha adabun. Umat yang dirahmati oleh Allah nyak dada ajab. Ya. Orang yang selalu lawan Rasulullah tidak mendapat ajab baik di kubur sampai menunggu datangnya yaumul mahsyar yang akan datang. Jadi pantas. Jadi untung orang yang lawan Rasulullah ada diajab. Bilanya diajab, berarti nyatu kada bakula lawan Rasulullah. Mintu aja. Iya kan? Ulun madakat tuh ujar ulun tapi bukan ujar sidin. Artinya orang yang bakula dekat lawan Rasulullah pasti kena diajak. Ini dalilnya. Nah ini qala Rasulullah SAW ujar Nabi. Nang menulisnya ini pengarang kitab ini. Jadi sini bisa alaiha adabun kada diajak. Namun kita hendak kada diajak biar kena dikubur sampai seterusnya. Ini kuncinya. Udah Rasulullah kunci. Pantas pihak orang soleh itu ya. Meninggal lawas sudah dipindah sekalinya hidup orangnya Abu Hamid bin Mufti Muhammad Hasan ading oleh yang si Abu Talha Tenggaro meninggalnya kurang lebih 190 tahun yang lalu dipindah orangnya hidup luar biasa ulun di kampung dia ini kan ulun empat situ kampung ulun ini nang bujur-bujur jadi ulun membuktikan nang ujar nang ini marhumah laisa alaiha adabun dasar. Tapi orangnya pulang nang kayak apa nang laisa alaiha adabun. Itu aja pun deh. Cuma ada pegangan, ada dalil kita. Nah kalau gitu berhimmat deh. Lawan Rasulullah, ya kan? Ada orang madani, mana pian itu kawa palak lawan Rasulullah, pian kada bakula lawan Rasulullah. Nang pian itu kada ada nasak lawan Rasulullah itu. Ada orang yang di akhir zaman mengatakan udah itu. Ulun kada pun memandangkan orang itu salah memandangkan kada. Cuma ada pian tahu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu makam sidin itu di Bukit Zaitun di Palestina. Ulun kebetulan sudah ziarah di makam sidin. Kenapa? Sidin itu orang Parsi, bukan juga Rasulullah. Tapi ketika beliau itu dengan Rasulullah ini luar biasanya, taatnya luar biasa, cintanya luar biasa, ibadahnya mengikuti Rasulullah luar biasa, sehingga Rasulullah mengatakan Salman Al-Farisi min ahli. Salman Al-Farisi ini termasuk keluargaku. Jadi mulai ada orang mengatakan
Mana ikam tuh keluarga Rasulullah? Ikam tuh orang hafalah, orang anu. Iya kak. Atau mana ikam itu keluarga Rasulullah? Kamu orang jantung. Bukan. Nah ini bukti. Jadi Rasulullah itu ujar Nabi apa? Anama aman ahabba. Aku bersama orang-orang mencintaiku. Mau Bugis kah? Mau Banjar kah? Mau Jawa kah? Mau Kutai kah? Ini siapa itu? Jadi kalau ada pandang suku dan orang mana saja. Tuh. Nah, jadi oleh karena itu ulun yakin Rasulullah akan datang ke Loknana ketika hatinya orang Loknana selalu terhubung dengan Rasulullah. Ketika orang Loknana selalu memanggil kedatangan Rasulullah. Termasuk malam hari ini kita mengadakan peringatan Maulid seperti ini, itu adalah salah satu upaya kita sebagai umat Rasulullah untuk beliau bisa hadir sekalipun mata kasat mata kepala kita ke hadiran sini. Nah, banyak dalil yang mengatakan itu. Jadi, beruntung. Jadi kada pilih siapa aja ini. Mau siapakah? Ya kan? Nah, ulun nang orang itu bisa baca kitab. Orang itu lawas di pesantren, tapi hatinya tidak terhubung dengan Rasulullah. Tidak pernah hatinya memanggil kedatangan Rasulullah. Ada orang Loknana, alim juga ada, baca kitab juga kada bisa, di pondok pesantren pun kada pernah. Tapi hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhubung lawan Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ali wa bin Nabi ta'ala. Ada terhubung lawan Rasulullah. Nah, sehingga itu jauh ujar Rasulullah lebih baik daripada itu. Oleh Allah itu apa dalilnya? Qalilut taufiq khairun min katsiril ilmi. Sedikit hajinya tuh amalnya dikit, cuma amalnya itu terhubung dengan Rasulullah. Ada yang ini ilmunya banyak dohirnya, tapi kalau terhubung Rasulullah terbaik nang sedikit tadi. Jadi para hadirin, kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nang memberikan itu apa jadi bil akhirati azabuha fid dunya. Jadi inya di dunia, di akhirat kada dapat azab. Wa qad zakarna fi ma taqaddama iqbaluhu 'anil ghuyubil madiyah. Nang ujar sidin bahwa sungguhnya sudah kami jelaskan tentang bagaimana berita Rasulullah SAW itu anil ghuyub nang ada di alam ini al-maudiyah, nang masa yang lalu sidin api fi bad'il khalqi, dalam memulai para makhluk ini mengenal beliaunya. Nah, makanya kita diajari oleh orang-orang soleh sirrul aqwan, kita dikenalkan oleh Allah rahasia dunia ini. Jadi rahasia dunia ini Rasulullah. Nah, sampai rahasia duit Rasulullah. Nah, itu aja beda. Makanya orang yang akhlak lawan Rasulullah duitnya banyak. Enggak bro, kamu catat ya. Itu guru Zaini bin Abdul Ghani. Kayak apa sih dia itu sampai membaca syair itu sampai menangis. Kenapa? Karena hati Sidin itu kalau di dalam maratibul mahabbah itu ada 10 maratibul mahabbah. Di antaranya al-isku. Isku itu artinya asik. Asik itu apa ya? Orang asik itu rindu nang kadang memperhatikan yang lain. Pian tuh asik begublah. Datang bini marah. Kalau mehenan ini bini asik gublah tuh bang. Iya. Ngarannya asik kalau memperhatikan yang lain. Itu kan ngarannya asik. Itu lah. Itu nang
Asyika asyika asyik asyiqil anwar. Asyikil anwar, asyik dengan sohibil anwar, asyik lawan Rasulullah. Makanya pantas kalau Habib Abu Bakar Gresik khalwat 15 tahun kalau ingin keluar dunia, kalau ingin lagi sedihnya. Kenapa? Karena asyik lawan Rasulullah. Itu sampai dibujuk-bujuk beliaunya mau keluar untuk rohah. Rohah itu artinya sedihnya baca kitab, malam artinya rohah. Tapi dilaksanakan bisa rohah itu ba'dal asar, setelah waktu asar jadi rohah. Keluar Sidin, sehingga Sidin sempat melajari Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul muridnya Habib Abu Bakar Gresik. Habib Soleh Tanggul pun jadi wali kutub di zamannya. Ayo ya. Sidin sempat melajari Habib Alwi, witannya Habib Anisul. Anaknya Sohibil Maulid yang kita baca ini. Habib Alwi ayahnya Habib Anis Solo itu juga diangkat oleh Allah menjadi wali kutub. Ini pelajaran Jawa. Nah, jadi artinya karena gurunya orang yang selalu lawan Rasulullah, maka muridnya diseret, dibawa, diajari untuk juga ke Rasulullah. Jadi kita melihat para aulia, kalau kita melihat guru-guru Sidin beliau di atasnya memang orang yang hebat-hebat. Ya, guru Sidin aulia. Jadi kira-kira kayak gitu juga pelatih silat yang di PON ke-30 di Papua. Ya Allah, yang mendapat medali emas itu karena memang pelatihnya hebat. Cuma orang Kaltim kadang-kadang dapat medali emas. Ya kalau berarti pelatihnya kurang. Karena memang pelatihnya, ya kan? Nah, itu aja. Tergantung pelatih. Kalau kita melihat kenapa guru Zaini jadi di zaman Sidin sebagai aulia wali kutub, lihat guru Sidin. Sayyid Amin Qutbi Mekah, Syekh Zaini Dahlan, lihat Syekh Masad. Itu orang hebat-hebat semua guru Sidin. Nah, kita melihat ini. Nah, jadi orang-orang yang hebat guru Sidin juga semuanya hebat-hebat. Jadi hendak jago kuntau pasti mencari guru kuntau yang hebat. Amun guru kuntau ditampal kena, sama aja juara. Ya. Nah, jadi kita ini dalam hidup ini cuma membuka wawasan aja, mudah-mudahan seperti apa kita nang hidup di akhir zaman ini. Nah, mudah-mudahan aja Allahnya ulun kita tabarukan aja nih kitab ini nang sebiji lagi kira-kira cukup 10 menit gitu. Jadi malam hari ini ulun tabarukan membaca 3 kitab gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bi qudumi ruhikum ya sahibi risalah al-aribillah Kiai Mahmud Hasil bin Muhammad Hasil bikul bina bija'ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bijai karamatikum Allah yazidana ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwar wal asrar wa bisirikum wa bisiri suratil fatihah. Iya kan aku mengira belum tabarukan dalam kitab orang Banjar. Kalau tadi kan orang Arab semua mengarangnya. Kalau yang ini pengarangnya orang Banjar. Yang ini. Jadi ada juga orang Banjar. Ya. Ya. Tapi orang Jawa jangan tersinggung. Orang lain tersinggung. Kebujuran sini lah mengarangnya orang Banjar. Gitu loh. Masih hidupnya orang sininya. Cuma Sidin sempat belajar dengan ini. Di Teluk Tirang, Banjarmasin. Dan
Dan Sidin itu sempat belajar di Mekah dengan Syekh Amin Qutb di Mekah, dengan Syekh Zaini Dahlan dan Syekh Masad. Jadi guru-guru Sidin ini yang hebat-hebat. Di si pengarang ini belajar lawan nang di Teluk Tirang. Gero Kiai Abdus Syukur Teluk Tirang. Nah ini ulun nyambung nang bulan berapa kemarin itu lagi. Ini sambungannya aja. Tersetok hampir 6 bulan itu bukan karena COVID-nya, bukan. Kita biar COVID tetap aja pengajian, tetap. Ini virusnya kedua ini orang pengajian. Ini kalau orang band itu ini kepala. Kalau pengajiannya kedua ini. Cuma yang tukang bacanya yang sakit waktu itu. Jadi ulun dioperasi, nah operasi usus buntu, nah 2 bulanan lebih juga itulah. Nah wah ini pinanya mulai sehat, mulai pulang bergerak. Tabarukan kita membaca ujar Sidin, suci itu terbagi 3. Karena kan kita satu Sidin ujar Sidin, berapakah suci terbagi dan berapa bersih terbagi menurut para ahli agama? Jawabnya terbagi, suci itu terbagi kepada 3 macam. Pertama, suci atau bersih pada syariat. Yang kedua, suci bersih pada hakikat. Yang ketiga, suci bersih pada makrifat. Nah, jadi artinya ya kalau suci itu salah satu syarat ibadah diterima, doa diterima, dan lain sebagainya. Jadi 3 macam, suci syariat, suci pada hakikat, dan suci bersih pada makrifat. Yang 1+1. Suci pada syariat. Bagaimanakah yang dimaksud suci dan bersih pada syariat? Jawabnya, suci dan bersih pada syariat ialah suci daripada najis. Jadi hadas dan najis. Paham aja kita itu sudah. Najis itu ada najis yang berat, najis muka wajah, ada najis yang pertengahan, dan ada pula najis yang ringan, yang kita sudah banyak belajar fikih. Yang pertama di sini adalah badan anggota, yang kedua suci bersih pakaian pada najis, dan ketiga suci bersih tempat ibadah termasuk sejadah. Tapi sini kadang-kadang kalau ngarannya suci bersih pada pakaian itu termasuk kupiah, baju, sarung, gamis, kalau gamis, baju kaos dalam, celana dalam. Amun celana dalam itu pian pas hendak sembahyang tahu banyak ada bersih ini. Lalu ujian mamanya, kenapa ya bapak cur? Kada bersih. Sudah aku tapas kan mamanya. Ini ada kada bersih itu bang. Kenapa? Kali ingat aku dulu minum, kali duit apa pun kemarin. Duit tercuntan rambutan kayu. Misalnya nih ingat, kalau gitu lepas yang dulu, langsung bayang, lepas. Boleh aja kalau sembahyang kada bercelana dalam. Boleh. Asal jangan bertelanjang aja. Mau bertelanjang, maka kan boleh. Hanya betul, ada pembalut. Lepas, kan masuk ya jalan dari kupiah, ya kan? Itulah itu 6 badan. Nah sekarang kita masuk di sini sejadah. Kan ada, belum pengalaman. Masjid Babul Khayat. Salok api laut, belum ada majelis itu. Habis itu dia betak kumpian. Guru di kayak ini ada tertukar sudah keramik 120 dus. Kesana apa? Kesana lantai. Lalu duitnya dari mana? Ulang gak nak madahkan duit dari mana? Yang penting duit itu ada jelas gitu. Ulang gak nak madahkan. Karena pian belum kena dianggap provokator pula. Yang jelas
Duit itu dianggap kada jelas. Lalu kayak begitu. Ya gua pakai anak bagus, harusnya dipasang. Kayak apa gua dipasang? Ini sudah 120 dus. Pasang ke dinding. Gua bilang, pasang ke dinding. Jadi kalau pian kena masuk ke Salak Api Laut ada Masjid Babul Khair, itu dindingnya sebuah itu keramik. Ini kisahnya. Lihat pian supaya tahu ini kisahnya. Kenapa dia dipasang ke dinding? Dah, pasang ke dinding dulu. Mau dulunya mau ke dinding nang ini pulang. Ya kada bangun, kada keramik. Kayak apa? Nah, pindah jangan kedua. Namanya pindah ada. Bila ada di situ kada jelas, orang sembahyang di situ kada diterima sembahyangnya. Mun berdoa di situ kada diterima doanya. Pilih mana? Mandang pulang. Mak guru ini pasang ke dinding, kayak pemasang lantai, gampang mau bilang. Nah, gampang dulu, pasang aja tuh ke dinding. Belum nyatakan aja, pasang dinding. Kan pikir pula. Karena guru jangan lantai ya, kan saya pikirkan lantai, pasang aja ke dinding itu. Belum biarkan aja biar. Yakinkah ada lalu jurulun? Itu aja. Amunnya kada memakai ya sudah. Kalau begitu aja. Amunnya memakai, cuas betakun. Udah nggak kan betakun. Iya kan? Amun aku nih ulun pak. Pasang ke dinding dulu. Tapi rupanya yakin juga pengurusnya pasang. Datang ya. Kira setengah bulan kemudian belum datang pian. Berarti pasang dulu ya. Sudah. Ya ada. Oh gampang udah. Ulun mengorderkannya, ulun nukarkan lantainya 120 dus dengan duit yang jelas supaya aman orang beribadah di situ. Nah ini menyelamatkan orang. Jadi kita melihat itu memang ini satu salah. Dah, yang mana hendak? Ulun ingat, yang guru saya ini, kamu amalkan sudah ini. Ini amalannya yang terbaik. Caranya seperti ini. Ikam amalkan. Bila 2 tahun ikam amalkan, kada ada perubahan, ikam koreksi periksa. Nah, apa namanya kata salah itu? Bajunya kata salah, kacamatanya kata salah, ataukah di tubuh kita ini ada hal-hal yang menghalang? Nah, kejut juga. Nah, jadi dan ini pian-pian yang lebih tahu belum kan ada itu. Anu dia, ulun tertukar sandal semalam. Sandalnya tuh ini. Sandal kan kalau kata dibawa sembahyang, ya, ini nang melekat pada badan ketika ibadah kepada Allah. Nah, bolehkah sembahyang pakai masker? Boleh. Asal jangan sultanan atau masker. Aman sultanan, lihat aja dia. Lihat apa artinya? Ibadah pian kada diterima Allah. Majah masker haknya halus masker itu. Nilainya kecil. Iya nilainya kecil tapi kada halal. Nah jadi dia halal langsung itu dulu. Ada guru jangan halal dan haram tinggal itu jadi bagaimana halal apa cocok banget. Nah itu termasuk anu pak itu kalau nang ada nama bendera gitu beli baju tawar aja. Habis mau diapain? Beli tawar aja. Amunnya baju tawar tuh sampai sejerigen sudah baju tawarnya kada ada perubahan juga. Nah itu termasuk mukmul ya. Suci pada syariat ya. Dan tadi nang ujian tadi anggota. Yang kedua suci pada hakikat ya. Bagaimana dimaksud suci pada hakikat atau bagaimanakah bersih pada hakikat? Jawabnya perlu diketahui arti daripada hakikat. Arti hakikat adalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri pada hakikat dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin dirinya nur Muhammad. Diri menjadi suci dan bersih pada hakikat. Ketika kita melihat bahwa ruh dari nurnya Rasulullah Muhammad, dasar nur Muhammad, maka itu adalah pembersih diri kita. Perlu tahu kita. Sudah, sudah tahu, sudah.
karena melihatnya dengan hati kita, karena melihat hakikat dengan hati kita. Dan Naudiyah ada berapakah hakikat itu? Jawab, hakikat itu ada dua. Pertama hakikatul nafsi ngarannya, yang kedua hakikatul ruh ngarannya. Apa arti hakikatul nafsi? Arti hakikatul nafsi adalah sebenar-benar diri jasmani, sebenar-benar diri jasmani pada hakikat dari nur Nabi kita Muhammad SAW. Apa arti hakikat roh? Jawab, arti hakikat roh adalah sebenar-benar roh pada hakikat daripada nur Nabi kita Muhammad SAW. Kesimpulannya bahwa sebenar-benar jasmani dan rohani pada hakikatnya dari Nur Muhammad SAW. Begitulah menurut pengertian hadis Nabi kita yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Razzaq dari Sayyidina anhuma dari Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang disebut dalam kitab Simpanan Berharga dan Seruntang. Nah, ini kitab yang ulun baca ini kitab Seruntang. Bahasa Banjar Seruntang itu artinya kada berpisah, kita mana lah? Maksudnya kada berpisah lawan Rasulullah. Ini ingatannya kada berpisah, itu loh. Apalagi hatinya kada berpisah lawan Rasulullah, sehingga wa khassasahu bihamli asrarihi, sehingga kemana-mana lawan Rasulullah, sehingga wajadabahu bisa bikin inayah akan dibuktikan oleh Allah. Nah, itu aja Bapak Ibu, tabarukan kita dengan kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia, karena larut malam sudah lewat jam 10.20 menit. Jadi mudah-mudahan tabarukan kita ini menambah ilmu kita, menambah amal kita yang sempurna, karena kita bisa beramal sempurna, zahirnya sempurna, hakikatnya, dan diberikan oleh Allah makrifat di hati kita. Wala hadirin niyah bagaimana wa ibadah salafun sirri nabi wali nabi wa bisiri salatil fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya jami'an nas wa la raiba fi inna Allaha la yuhibbul mi'ad. Allahumma jma' bainana wa baina nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya qawzatan wa manama ya nuran nur ya mudabbiral umur balligh anna ruha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salama. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ah lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan bi afiyatin wa salama bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ولا تولينا يا الله وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصى. اللهم إنا نسألك سلامة من جميع البلوى وألبسنا يا الله لباس التقوى واهدنا طريق الهدى واستعملنا عملا صالحا فيما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله مولانا اهتدينا ونحمده على مبينا توسلنا به في كل أمر خلق رب العالمين وبالأسماء ما ورد بناصين وما بالغيب محزونا لكل كتاب نزله تعالى
للمؤمنين بذكر العين الرسل بأدنى أن يدخل بصلاة للصالحين ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم